tumbuhan dan hewan. Tapi hari ini kita hanya belajar satu subbab saja, yaitu tumbuhan Angiospermae. Kalau nggak salah 3 minggu atau 2 minggu yang lalu kan Mbak Vivi terus Mbak Bila itu kan pernah masuk yang bawa poster bunga itu. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin itu. Hari ini masuk semua kah? Enggak. Ada yang nggak masuk berarti? Ya, berapa orang? 2. Sakit atau izin? Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Nah, ini ada indikator pencapaian. Harapannya apa? Ketika kalian belajar materi ini, kalian nanti bisa menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, terus juga perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi kita belajar yang vegetatif dan generatif saja. Yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Minta tolong dibacakan gendis nova istiqomah. Coba dibaca. Kelihatan kan? Kelihatan. Perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan yang memiliki ciri bakal berada dalam bakal buah atau kayu. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal putih berkembang menjadi ya, jadi tumbuhan Angiospermae itu merupakan jenis tumbuhan yang bijinya tertutup. Nah, tumbuhan Angiospermae itu dibedakan menjadi 2. Apa? Vegetatif dan generatif. Yang vegetatif itu adalah pertumbuhan tanaman di mana dia itu menggunakan bagian dari tanaman itu sendiri. Kalau yang generatif itu dengan perkawinan atau berselangan. Jadi dia memanfaatkan jenis kelamin dari tumbuhan tersebut kemudian dikawinkan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Nah, kalau yang vegetatif itu kan dari tumbuhan itu sendiri nih. Jadi ya udah tanpa ada proses perkawinan. Yang vegetatif dibedakan lagi menjadi alami dan buatan. Ini vegetatif alami. Ada yang tahu apa pengertian dari vegetatif alami? Jadi vegetatif alami itu pertumbuhan-tumbuhan dari tumbuhan itu sendiri tanpa menggunakan bantuan manusia. Jadi dia tumbuh sendiri. Contohnya itu ada rizoma. Rizoma itu ruas yang biasanya ada di tanaman kunyit, lengkuas, jahe. Nah, itu kan kalau kita biarkan tumbuhan itu kan ada tumbuh sendiri gitu kan. Nah, itu termasuk vegetatif alami. Kemudian ada stolon. Stolon itu tanaman yang tumbuh dari batangnya. Contohnya stroberi. Ya. Contohnya kalau ada lihat di yang punya tanaman stroberi ya, atau pernah berkunjung ke kebun stroberi, di stroberi itu kan tangkainya itu kan menjuntai. Nah, itu di tangkainya itu bisa tumbuh tumbuhan baru yang dinamakan stolon atau grafit. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis itu terletak pada bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang bombay. Tapi yang sering kita jumpai itu di bawang merah. Jadi umbi lapis itu lapis-lapis yang dimana daun atau daging dari tanaman itu membentuk daun tapi berlapis. Kalau daun kan biasanya kalau di pohon kan cabang gitu kan. Tapi kalau di umbi lapis di bawang merah itu dia membentuk lapisan saja, tidak sampai yang bercabang. Terus yang contoh keempat itu ada umbi batang. Contohnya itu apa? Umbi batang. Bukan yang umbi batang. Labu. Itu kentang. Oh ya. Jadi umbi batang itu contohnya kentang. Terus bisa juga
tunasnya. Nah, itu dinamakan dengan umbi batang. Terus umbi yang berikutnya ada umbi akar pada tanaman tanaman wortel itu kan tumbuhnya itu kan di dalam tanah ya. Jadi dia dinamakan umbi akar karena menyimpan cadangan makanannya di bawah tanah. Kemudian contoh yang kelima adalah kuncup adventive daun. Ada tahu kuncup adventive daun itu apa? Pernah lihat tanaman cocor bebek enggak? Di mana? Nah, di mana itu kan ada cocor bebek itu kayak ada kuncup-kuncupnya loh. Itu bijinya yang bisa ditanam. Jadi melalui kuncup-kuncup itu akan tumbuh sebuah tanaman atau tanaman baru dari cocor bebek. Terus contoh yang terakhir adalah tunas. Contohnya pada tebu. Apa? Tebu itu kan kita menanamnya pakai tunas ya, cuman dipotong baru ditancapkan di tanah. Kemudian kalau tadi ada vegetatif alami, sekarang ada vegetatif buatan. Vegetatif. Vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan itu apa? Cuma iya Pak. Sambung. Vegetatif buatan itu tumbuhan yang tubuhnya itu bergantung dengan manusia. Kalau alami kan tanpa bantuan manusia. Kita menggunakan bantuan manusia. Contohnya cangkok. Apa aja tanaman yang bisa dicangkok? Berarti bisa ya? Kemudian ada tanaman menunduk. Apa itu? Labu yang orang itu yang besar. Labu siap. Jadi kalau satu kemudian ada stek batang. Stek batang itu apa sebuahnya? Terus tadi ada tebu. Tadi mancing kotor. Generatif itu pertumbuhan yang menggunakan cara perkawinan atau berselangan. Jadi antara sama dengan salah satu bisa dikawinkan baru nanti muncul tumbuhan yang baru.
Putri Nayawasi. Ya, coba dibacakan yang penyerbukan. Angan leka. Cewek mana Kan ini nggak? Jadi penyerbukan itu biasanya terjadi di bunga. Jadi biasanya terjadi di bunga. Masih ingat nggak bagian-bagian bunga yang kemarin diajarkan Mbaknya? Ingat apa saja? Bunga. Ya. Benih. Terus. Bubuk sari. Apa lagi? Kelopak. Kelopak. Ya, pokoknya minggu lalu itu kan sudah diajarkan penyerbukan. Jadi penyerbukannya itu juga dibagi menjadi 5. Bukan penyerbukan yang dibantu serangga saja, tapi ada yang dibantu angin, ada yang dibantu manusia, kan ada yang dibantu kelelawar, ada yang dibantu tikus. Ya, berdasarkan hasil penyerbukannya itu dibedakan lagi menjadi 4. Ada apa aja? Ada ya. Terus ya. Jadi kalau yang penyerbukan sendiri itu serbuk-sarinya menempel sendiri ke puting bunganya tanpa bantuan hewan ataupun manusia. Kalau penyerbukan tetangga atau kita kami, jadi itu ditempelkan pada serbuk sari dari bunga A, itu ditempelkan ke putek tumbuhan B. Kemudian penyerbukan silang atau aulogami. Jadi serbuk sarinya yang menempel pada kepala putek berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal pol masih tergolong jenis yang sama. Jadi itu dikawinkannya tumbuhan A yang sama sama tumbuhan B yang sama. Terus jenis yang kedua itu ada pembuahan atau fertilisasi. Coba dibacakan. Nadia Rizka. Adalah salah satu yang Ya, jadi dibuat. Jadi ketika sel sperma sudah membuat sel telur, itu akan bentuk bakal buah baru yang dinamakan dengan endosperma atau sambungan makanan. Nanti tanamannya dapat tumbuh melalui itu. Yang ketiga ada penyebaran biji. Coba Robiatul Adawiyah. Siti Nur Aisyah. Siti Nur. Ya. I love you.
Oke, sekarang penyebaran biji dibagi menjadi empat. Ada yang yaitu penyebaran biji dengan bantuan angin. Contohnya tahu bunga dandelion. Yang biasanya ada di gunung. Nah itu kan ada tuh di situ. Nah ketika bunga dandelion ini terbawa angin, itu kan ada yang terlibat itu merupakan biji dari tanaman bunga dandelion. Kemudian ketika terbang dan jatuh di suatu tempat, itu bisa tumbuh tanaman yang baru. Terus yang kedua ada hidroponi, penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya pohon kelapa atau dan juga pohon bakau atau mangrove. Jadi gambarnya itu seperti itu. Ini air bisa. Akarnya kan tumbuh di dalam air tuh. Kelapa juga bisa tumbuh terus di bakau kayak gitu. Jadi dia bernafasnya melalui air, membutuhkan air. Kalau tidak ada air, maka tumbuhan itu tidak bisa tumbuh. Yang ketiga ada proses penyebaran biji dengan cara bantuan hewan yang disebut zookori. Zookori itu kan hewan ya. Kori itu seperti dibagikan contohnya adalah burung pipit yang memakan biji padi. Mau mana? Iya sekali dua orang. Boleh kan? Dua orang saja. Sebentar lagi selesai. Jadi burung pipit itu memakan biji padi. Bukan hanya sekedar memakan, tapi dia juga menyebarkan sabuk sari yang diambil dari tanaman padi yang lain. Kemudian penyebaran biji yang terakhir yaitu penyebaran biji berbantuan manusia. Jadi disebut dengan agroforestry. Dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, proses yang keempat adalah perkecambahan. Ada yang sudah pernah menanam kacang hijau? Ada ya. Nah, itu prosesnya disebut dengan proses perkecambahan. Yang awalnya dari biji, kemudian bakal biji, tumbuh menjadi tumbuhan kecambah. Jadi ini adalah siklus pertumbuhan Angiospermae. Coba minta tolong dibacakan Kenisa Vinasahaya dalam kabian.
Jadi untuk materinya itu dari materi yang sudah saya jelaskan, adakah yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Atau kalian ingin mencatatnya? Capek. Atau mau PPT-nya? Ini ada 15 slide. Jadi untuk minggu depan kan diamatin dulu tuh. Kalian akan belajar tentang Tuhan, Agnostik.